Teman-teman sekalian, sebelum kita akan perkenalkan narasumber kita, saya memberikan sedikit hantaran ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini ya. Obesitas atau kegemukan ya merupakan salah satu masalah yang cukup merisaukan ya, hampir sebetulnya di semua lapisan usia, kelompok usia ya, tapi khususnya juga di kalangan anak dan remaja. Kenapa? Karena situasi tersebut membawa dampak yang tidak selalu positif ya terhadap diri manusia. Ya, khususnya dilihat dari aspek kesehatan. Ya, barangkali untuk aspek-aspek tertentu ya, gemuk ini ada juga manfaatnya. Misalnya para olahragawan ya yang ingin naik ke kelas berat, ya mau tak mau harus gemuk. Atau ya salah satu olahraga favorit di Jepang, sumo. Ya, umumnya atletnya itu berbadan gemuk ya. Tidak pernah saya lihat pesumo itu berbadan krempeng ya. Tetapi itu hanya sekelompok ya, sekelompok manusia atau olahragawan yang mensyaratkan postur gemuk tersebut. Tetapi secara umum ya, ini merupakan sebuah permasalahan yang cukup serius. Dan inilah yang menjadi topik bahasan kita pada sore hari ini, teman-teman sekalian. Ya, khususnya bagi anak remaja yang sedang dalam proses pertumbuhan. Ya, mereka tentu harus memperhatikan kesehatan supaya mereka bisa menapaki kehidupannya sampai ke taraf dewasa dan kelak kalau Tuhan mengizinkan sampai usia lanjut ya. Nah, bagi para remaja dan anak muda ini ya, orang tua memegang peranan juga. Ya, yaitu apa? Dengan berusaha untuk melindungi anaknya ya, atau mencegah anaknya supaya tidak menderita obesitas dengan memberi batasan atau membatasi makanan. Tetapi ini semua memiliki dampak yang cukup lumayan ya. Jadi dampak tindakan ini tentu saja punya efek ya, barangkali dalam waktu tertentu bisa menurunkan berat badan. Tetapi di sisi lain ini juga menjadi permasalahan psikologis. Nah, lalu bila dikaitkan persoalan ini menjadi persoalan psikologis, khususnya menyangkut konsep diri, ya konsep diri dari si anak itu sendiri, bagaimana? Inilah teman-teman yang menjadi topik kita pada sore hari ini. Kita harap bahwa saudari ya Atirah akan menolong kita, dibantu oleh Ibu Naomi, memperjelas bagaimana hubungan dan keterkaitan antara ketiga variabel tersebut. Oleh sebab itu, mari kita nikmati bersama hidangan FDI kita pada sore hari ini. Ya, semoga lezat untuk kita semuanya. Untuk itu, mari kita sambut narasumber kita yang pertama adalah Ibu Naomi Sutikno. Silakan teman-teman men-sharekan PPT-nya dulu untuk bisa kita lihat secara lebih lengkap. Ibu Dr. Naomi Sutikno, MPD, psikolog. Beliau mengecap pendidikan psikologi dan selesai pada tahun 97 menjadi sarjana psikologi dari Universitas Kristen Maranatha Bandung. Dilanjutkan dengan melanjutkan studi profesi psikologi di universitas yang sama pada tahun 1999. 10 tahun kemudian, beliau menapaki juga bidang akademik, khusus di bidang administrasi dan manajemen pendidikan di Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Dan semua pengalaman akademis ini dilengkapi dengan meraih doktor di bidang ilmu psikologi dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2018 yang lalu. Pengalaman pekerjaan yang sudah dilalui oleh beliau cukup panjang ya.
Sejak tahun 1999 sampai 2001, beliau pernah menjadi psikolog klinis di Dwi Payana Biro Konsultasi Psikologi Jakarta. Setahun kemudian menjadi staf pengajar di sebuah sekolah menengah di Jakarta juga. Dan pada tahun 2006 sampai 2009 pernah menjadi tenaga fungsional sahabat Andik Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia di DKI Jakarta dan juga di organisasi buruh internasional. Dan pada tahun 2005 sampai 2010 yang lalu menjadi staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Krida Wacana, UKRIDA, tetangga kita di seberang tol, ya. Dan sejak 2021 hingga sekarang aktif sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit EMC Pulau Mas, Jakarta. Pada 2021 hingga sekarang menjadi dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Demikianlah perkenalan singkat kita dengan Ibu Naomi. Kalau Anda tertarik melihat publikasi beliau bisa dilihat di Google Scholar dengan link yang ada di bawah. Narasumber kita yang kedua adalah, kita saksikan bersama teman-teman, inilah dia, Saudari Athira Azharah Yasar MC, kandidat psikolog. Dia belajar psikologi di Universitas Brawijaya pada tahun 2015 sampai 2018. Pada 3 tahun yang lalu, 2021, hingga tahun ini, menjalani pendidikan magister profesi psikologi klinis di Universitas Tarumanegara. Pekerjaan yang pernah dilalui adalah menjadi asisten psikolog di Puskesmas Arjuna Malang, pernah juga menjadi asisten penelitian di Universitas Brawijaya, dan asisten praktikum di universitas yang sama. Pernah menjadi staf di Departemen Kejiwaan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sekarang dari tahun yang lalu menjadi peer konselor di Mentari Psi Center. Publikasinya bisa dilihat di bagian bawah dari slide ini. Demikian teman-teman sekalian, perkenalan kepada dua narasumber kita pada sore hari ini. Untuk lebih mendalam menyimak konten dari FDI kita, sekarang saya beri kesempatan kepada Mbak Athira untuk memaparkan materinya. Silakan Mbak Athira. Terima kasih Pak Raja. Saya izin untuk share screen. Oke. Mungkin saya dulu kali Pak Raja. Materi dari saya dulu sebagai pengantar untuk penelitiannya Athira. Pak Raja izin sepertinya di mute punya Pak Raja. Ya boleh Ibu, ya boleh untuk introduction ya untuk materi yang akan disampaikan. Silakan Ibu Naomi. Ya Mbak Athira sebentar ya diberikan hantaran dulu. Silakan Bu Naomi. Baik, terima kasih Pak Raja. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih kesempatannya Pak Raja sudah membuka acara FDI ini dengan sangat baik gitu ya, sudah memperkenalkan kami. Bapak Dr. Raja Oloan Tumanggor ini juga adalah salah satu dosen di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara ya. Baik, mungkin teman-teman juga yang sudah hadir di Zoom meeting pada hari ini, sore hari ini sudah cukup rutin kali ya Pak Raja ya, rutin mengikuti kegiatan-kegiatan FDI kita ya Pak Raja ya. Ya Ibu, betul. Iya. Ya, semangat. Mungkin kalau ada tamu yang lain juga gitu, juga mungkin selamat datang untuk bergabung dengan forum diskusi ilmiah dari program studi Magister Psikologi di Universitas Tarumanegara. Nah, seperti tadi Pak Raja sudah memberikan pengantar gitu mengenai topik hari ini, mengenai obesitas gitu ya. Ini semua diangkat dari penelitian yang dilakukan oleh Saudari Athira bersama saya sebagai pembimbing gitu, ya, di mana
Saudari Atira ini berangkat dari adanya fenomena gitu ya, fenomena kejadian di masyarakat di mana cukup ada data-data yang mencolok bahwa anak-anak ini ke belakang ini, remaja-remaja ini memiliki berat badan yang berlebihan gitu ya, masuk dalam kategori obesitas seperti ini. Nah, kami meninjaunya dari perilaku makan yang berlebihan atau sering disebut dengan binge eating, gitu ya, Ibu Bapak ya. Jadi saya memberikan pengantar dahulu sebelum nanti masuk ke Mbak Atira untuk menjelaskan lebih detail mengenai penelitiannya. Seperti itu ya. Baik, silakan Atira. Jadi apa sih itu binge eating gitu ya, makan berlebihan gitu sebutnya ya. Binge eating itu adalah episode makan berlebihan dalam jumlah besar. Seringkali dilakukan itu sangat cepat hingga pada titik yang menimbulkan ketidaknyamanan. Ya, bersamaan dengan hadirnya perasaan hilang kontrol dan timbulnya perasaan malu, tertekan, bersalah di setiap episode. Jadi gambarannya begini Bu Bapak. Jadi orang yang mengalami binge eating itu di saat yang bersamaan ada nafsu makan yang besar sekali, ingin makan gitu ya, dan akhirnya dia berperilaku makan tanpa kontrol diri. Tapi setelah sambil makan gitu ya, sambil makan itu timbul juga perasaan malu, tertekan, bersalah. Ini berbarengan perasaan ini munculnya. Jadi kebayang di saat yang bersamaan hasrat makan dan dia makan, tapi di saat yang sama juga dia malu dan tertekan dengan perilaku makannya itu. Sehingga yang dilakukan adalah dia akan makan sebanyak-banyaknya dan secepat mungkin. Seperti itu, ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang tidak mengalami binge eating, makan gitu ya, ya makan tapi nggak pakai rasa bersalah ya itu bukan binge eating gitu ya. Jadi binge eating ini yang kita harus garis bawahi. Jadi dia saat makan sambil merasakan bersalah sehingga dia makan secepat mungkin, sebanyak mungkin. Nah, beberapa teori yang melihat tentang perilaku makan berlebihan ini menjelaskan bahwa perilaku makan yang berlebihan dengan gangguan ini oleh Volkmann dan Lazarus ini dikatakan adalah suatu coping. Coping itu cara menyelesaikan masalah, gitu ya. Di mana Volkmann and Lazarus mengatakan bahwa cara menyelesaikan masalahnya ini adalah dengan emotional eating. Jadi makan yang dengan emosi gitu ya. Sehingga dia overreacting gitu ya. Jadi overeating. Dia overeating makan berlebihan karena adanya emosi yang juga membawa orang ini melakukan makan yang berlebihan. Seperti itu. Ya. Jadi disebutkan bahwa binge eating ini dikategorikan sebagai bentuk emotional focus coping escape avoidance. Jadi suatu bentuk penyelesaian masalah yang sifatnya emosional di mana dia escape ya. Escape itu melarikan diri, menghindari masalah utamanya. Jadi dia menghindari masalah utamanya dengan cara makan gitu. Ya. Kan biasanya kalau kita bicara kita punya masalah sebaiknya gitu ya, normalnya adalah masalah itu kita hadapi gitu ya, kita selesaikan. Nah, kalau orang-orang yang mengalami binge eating, masalah itu tidak dihadapi secara langsung, tetapi dia malah melarikan diri dari masalahnya dan melarikannya melalui makan. Seperti itu. Dalam beberapa kasus, perilaku makan yang salah seperti binge eating dapat dikategorikan ke dalam strategi coping yang maladaptif. Jadi sebutnya itu perilaku penyelesaian masalah yang maladaptif, tidak tepat gitu ya. Karena binge eating sebagai strategi coping untuk mengontrol serta menghindari perasaan-perasaan negatif. Jadi ini tidak tepat sebenarnya cara penyelesaian masalah yang dilakukan bila melakukan binge eating. Ya. Escape Theory of Binge Eating dari Peterson ya dan Baumeister mengatakan bahwa binge eating merupakan bentuk pelarian dari emosi negatif yang mereka rasakan. Biasanya berupa akibat dari kegagalan memenuhi standar-standar atau ekspektasi yang diciptakan sendiri. Jadi biasanya individu-individu ini sebenarnya punya target gitu ya. Target aku pengen
langsing gitu ya. Tapi dia sendiri yang melanggarnya gitu. Seperti itu. Ya, jadi ada target yang dia tetapkan sendiri tapi dia sendiri yang melanggarnya. Ya, ini teori mengenai escape theory of binge eating. Ya. Lanjut. Jadi Ibu Bapak, kita melihat bahwa perilaku makan yang berlebihan ini yang kita sebut binge eating ini pada remaja ini punya faktor-faktor resiko, ya. Pertama yang kita lihat adalah faktor kerentanan genetik. Jadi artinya secara genetik memang mungkin keluarganya juga keluarga yang cukup besar badannya, cukup banyak makannya gitu ya. Jadi memang genetiknya memang suka makan gitu ya, keluarga yang suka makan seperti itu. Nah, ini juga akan mempengaruhi genetika dia sendiri nanti ke bapaknya ya, ke turunan dia gitu. Bahwa orang-orang yang binge eating punya kerentanan secara genetik. Kemudian faktor psikososial. Faktor psikososial melihat bahwa perilaku binge eating ini bisa dikarenakan adanya pola asuh orang tua yang tidak tepat. Di mana pola asuh orang tua yang tidak tepat dimaknai oleh anak secara salah, disikapi secara salah, sehingga anak melarikan dirinya dengan tadi makan berlebihan. Ya, misalkan pola asuh nih di bawahnya mungkin dijelaskan lagi tentang parental criticism and attachment styles. Ya, jadi saat orang tua banyak melakukan kritik pada anak, ya, dan juga kelekatan atau attachment, kelekatan yang ambigu gitu ya, yang kadang orang tua kelihatan sayang tapi kadang menyindir ya, itu kan anak jadi bingung. Sebenarnya saya harusnya seperti apa sih gitu. Sebentar disayang tapi sebentar dihina gitu ya. Jadi anak-anak yang dengan kebingungan ini, pola asuh orang tua yang dengan cara-cara criticism and attachment style yang ambigu, membuat anak-anak ini penuh dengan kebingungan. Sehingga mereka pun selalu bingung antara saya mau makan tapi saya takut gemuk, tapi saya lapar. Jadi selalu ada kebingungan-kebingungan dalam hidup dia. Maka seperti tadi, akhirnya dia melarikan diri, ya tetap makan, tapi tetap merasa bersalah juga. Ya. Kemudian bisa juga dikarenakan parental feeding styles yang salah. Artinya, ada juga orang tua yang cara memberikan feeding atau makan kepada anaknya itu dilakukan tidak dengan cara yang benar. Ada orang tua yang punya pandangan gitu ya, bahwa anak kalau gemuk itu bagus, ya. Atau ada lagi orang tua yang punya pandangan dia harus menunjukkan dia adalah sebagai parents yang sukses kalau bisa membuat anaknya gemuk. Nah, pandangan-pandangan ini yang mendorong parents-parents ini terus mensuplai makanan pada anak. Sehingga anak ini berkembang menjadi anak-anak yang memang suka makan, gemuk gitu ya. Karena memang styles of feedings-nya dari sejak kecil pun sudah tidak tepat. Ya, itu pandangan-pandangan itu cukup banyak ya, bahwa orang-orang tua berpikiran bahwa kalau bisa bikin anaknya gemuk tandanya dia sukses gitu ya, sebagai parent, sebagai ayah yang bekerja gitu. Dia mampu memberi makan anaknya sampai anaknya gemuk. Kemudian faktor psikososial yang lain yang bisa menjadi resiko adalah low self-esteem and emotional eating. Jadi sangat berdampak pada rasa harga diri yang rendah gitu ya. Jadi anak-anak yang punya perilaku makan yang bermasalah seperti ini, biasanya mereka menjadi rendah harga dirinya. Tentu ini beriringan dengan sikap-sikap dari lingkungan ya. Mungkin kita lihat lingkungan-lingkungan, apalagi faktor umur remaja kita lihat. Remaja itu kan mulai banyak dinilai oleh rekan seusianya gitu ya. Apalagi kita tahu zaman sekarang, zaman internet, mereka bisa searching di internet, mereka lihat Instagram teman-temannya mungkin ada yang modis, ada yang cantik, ada yang langsing gitu ya. Sehingga mereka akan cek-recek dengan dirinya, kenapa penampilanku tidak. Apalagi kalau mungkin dia ditambah dengan kritik-kritik dari parents yang terus menerus mendatanginya. Sehingga semakinlah low self-esteem anak-anak remaja. Tapi tadi di sisi lain karena dia besar dari parents yang ambigu, membingungkan, maka dia
antara bingung antara saya pengen langsing tapi saya lapar gitu ya. Saya pengen makan gitu. Sehingga kontrol diri yang rendah ini yang terus membuat dia selalu hidup dalam bentuk kebingungannya dia, dan dia akhirnya tetap makan lagi. Seperti itu yang terjadi pada remaja-remaja yang mengalami binge eating. Ya, lanjut. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan di awal sebenarnya. Jadi ciri-cirinya adalah di binge eating itu adalah makan cepat dari orang pada umumnya ya. Jadi makannya cepet-cepet gitu ya, gitu ya. Sampai mulutnya penuh, bulat gitu ya, penuh dengan makanan. Kayak orang ketakutan diambil makanannya gitu ya. Terus jarak antara jam makan satu ke jam makan berikutnya cenderung berdekatan. Jadi kesannya nih anak terlihat selalu makan gitu, nggak berhenti makan, mulutnya tuh selalu ada yang dikunyah, gitu ya, meskipun tidak sedang lapar. Makan hingga kekenyangan dan perut terasa tidak nyaman, bahkan hingga muntah. Ini seringkali terjadi seperti ini juga. Dan karena tadi ya, mereka ini low self esteem dan penuh dengan kebingungan antara pengen bagus tapi juga pengen makan gitu ya. Sehingga mereka makannya itu umumnya sendirian dan sembunyi-sembunyi. Karena ada rasa malu tadi, rasa bersalah atas perilaku makannya dia. Jadi biasanya dia makannya sembunyi-sembunyi gitu. Ya. Kemudian jenis makanan yang dikonsumsi biasanya kurang bernutrisi, seperti junk food, makanan tinggi gula gitu ya. Pokoknya mereka makan pun dengan sembunyi-sembunyi. Karena kebayangkan kalau dia makan, ketahuan orang tua biasanya akan ditegur. Ya, maka dia akan makan sembunyi-sembunyi gitu ya. Tapi tadi sembunyi-sembunyi dan takut ketahuan kan, maka dia hop 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 makan sebanyak-banyaknya disumpel di mulut dia. Seperti itu. Ya. Jadi kita akan melihat anak ini selalu mulutnya sepertinya mengunyah gitu, dan air liurnya pun selalu keluar. Ya, karena memang terangsang gitu ya, air liurnya terangsang untuk mengunyah terus, untuk makan terus. Oke, lanjut. Jadi dampaknya makan yang berlebihan ini pada remaja adalah jelas nutrisi yang diasup sekalipun banyak jumlahnya, tapi itu bukan nutrisi yang sehat ya, nutrisinya tidak seimbang. Jelas berat badannya akan naik sangat signifikan gitu ya, dan juga memiliki resiko penyakit jangka panjang seperti misalkan diabetes, ya, tekanan darah tinggi seperti itu. Kemudian tentu rasa percaya diri dia, tadi low self esteem kita sebutnya ya, juga akan muncul, ada rasa malu, rasa bersalah, menilai diri secara negatif. Ini yang terjadi pada remaja. Oke, cukup kayaknya kalau gitu ya. Lanjutnya, baik. Nah, itulah Bapak Ibu yang dilihat oleh Mbak Atira sebenarnya. Ya, jadi di masyarakat ini ada remaja-remaja yang berperilaku makan dengan tidak tepat seperti itu. Maka Mbak Atira mengajukan tuh usulan penelitiannya gitu ya kepada kami, kepada saya sebagai pembimbing untuk kita teliti lebih jauh. Maka jadilah sebuah penelitian yang telah dihasilkan oleh Mbak Atira, sudah selesai dan sudah dipublikasikan juga. Demikian dari saya, Pak Raja dan Ibu Bapak semua, saya kembalikan. Binge eating ya sebagai kasus yang menjadi sorotan utama dari penelitian Mbak Atira ya. Tentu Bapak Ibu tidak sabar lagi mendengarkan apa itu persis ya. Mari kita berikan waktu kepada Mbak Atira. Silakan Mbak. Baik, Pak Raja. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Raja, Bu Naomi, dan Bapak Ibu sekalian. Sore hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan atau memaparkan topik penelitian saya, yaitu hubungan atau keterkaitan antara pola pemberian makan, feeding style, yaitu lebih spesifiknya adalah pembatasan makan, parents restrictive feeding, dengan adolescence binge eating, jadi binge eating pada remaja, dengan mempertimbangkan adanya variabel mediator, yaitu penilaian diri yang buruk atau negative self-evaluation sebagai mediatornya. Kalau kita lihat dari latar belakangnya, memang saya berangkat pertama kali itu dari fenomena obesitas pada remaja. Bisa dilihat dari data-data yang ada, yaitu
Riskesdas tahun 2018 bahwa memang kita lihat prevalensi remaja ini meningkatnya juga cukup signifikan, cukup besar, sebesar 31% dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian berkaitan dengan sempat adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2019, mendekati periode di mana saya mengambil data untuk kasus ini, juga kasus obesitas pada remaja itu meningkat, yang memang penyebabnya salah satunya adalah pembatasan sosial yang kemudian membuat anak dan remaja juga harus sekolah dari rumah, kemudian yang mengakibatkan pola makannya mungkin tidak beraturan, kemudian aktivitas fisiknya juga berkurang selama masa pembatasan itu, sehingga kasus-kasus obesitas juga menjadi meningkat. Kita melihat adanya kekhawatiran juga nih dari kasus obesitas yang meningkat, kemudian akan di jangka panjangnya akan ada dampak-dampak yang cenderung negatif jatuhnya ya, seperti penyakit kardiovaskular, kemudian darah tinggi, kolesterol, juga penurunan kualitas hidup pada anak dan remaja ini. Nah, orang tua dengan adanya fenomena obesitas yang meningkat ini kemudian berupaya bagaimana caranya untuk melindungi anak, bagaimana caranya supaya anak tidak obesitas dengan cara melakukan penerapan pola restrictive feeding atau pembatasan makan, di mana orang tua akan mengontrol porsi makan dari anaknya, kemudian melarang makan makanan tertentu, biasanya makanan-makanan junk food atau makanan yang kurang nutrisi, kemudian memilah-milah anaknya apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak. Tetapi kita kembali kepada tahap perkembangan anak akhir dan menuju dan remaja adalah periode perkembangan di mana anak-anak itu mengalami growth spurt. Jadi secara hormonal mereka akan rasa laparnya juga meningkat, kemudian akan merasa lapar terus, dan di saat yang sama pembentukan konsep diri mereka juga sedang berpengaruh dari lingkungan sosialnya. Mereka mulai ada social comparison juga, mulai membandingkan diri dengan lingkungan sekitarnya, dengan pendapat orang tua, dengan pola asuh dari orang tua, dan juga teman-teman atau gurunya. Nah, penelitian-penelitian terdahulu mengatakan bahwa anak-anak yang menerima pola makan restriktif dari orang tuanya, kemudian di tahapan perkembangannya memang sedang kesulitan nih untuk menahan nafsu makannya, untuk menahan keinginan makannya, dan akhirnya kesulitan untuk memenuhi keinginan orang tuanya, mereka akan cenderung untuk jadi mengkritik diri karena tidak bisa memberikan apa yang orang tuanya mau, mengkritik diri, kemudian mulai menilai dirinya secara negatif. Nah, ketika anak dan remaja menilai diri secara negatif, tentunya ada perasaan tidak nyaman yang dirasakan oleh anak. Penurunan rasa percaya diri, penurunan harga diri, dan untuk mengatasi rasa tersebut, anak-anak akan mengembangkan coping atau cara menghadapi masalah. Nah, perilaku binge eating atau variable binge eating ini seperti yang sudah disampaikan Bu Naomi pada pengantar tadi adalah sebuah bentuk coping emosional atau cara penyelesaian masalah emosional yang kurang tepat, sehingga anak-anak ini justru menyelesaikan perasaan tidak nyaman yang dia rasakan dengan makan lebih banyak. Karena memang rasa makan itu juga bisa menyediakan perasaan nyaman yang cepat. Jadi gratifikasi yang cepat terhadap perasaan tidak nyaman. Untuk latar belakangnya, saya berangkat dari fenomena itu, kemudian tujuan penelitian saya adalah untuk mencari tahu atau mengetahui seperti apa peran negatif self-evaluation ini dalam memediasi hubungan antara parents restrictive feeding dengan adolescents binge eating. Ya, untuk kajian pustakanya, parents restrictive feeding ini adalah variabel yang merujuk pada tadi ya, praktik pemberian makan oleh orang tua, di mana orang tua akan membatasi akses dan konsumsi anak mereka terhadap makanan-makanan yang tinggi kalori dan tinggi lemak. Jadi junk food, makanan-makanan yang nutrisinya secara nutrisi tidak seimbang. Kemudian negatif self-evaluation sendiri merujuk adalah pada pikiran negatif yang terjadi biasanya ketika anak-anak ini atau individu tidak bisa memenuhi tadi ya standar dan ekspektasi yang dibebankan kepada individu tersebut. Kemudian adolescence binge eating ini adalah variabel merujuk pada variabel coping mechanism tadi ya. Jadi pada penelitian ini adolescence binge eating-nya adalah sebuah strategi coping yang maladaptif pada anak dan remaja yang menerima pemberian makan restriktif dari orang tuanya.
Oke, untuk hipotesis penelitian saya adalah parents restrictive feeding akan berkorelasi dengan adolescent binge eating melalui adanya negative self-evaluation pada remaja. Untuk metode penelitian saya adalah kuantitatif non-eksperimen dengan metode korelasional. Samplingnya digunakan adalah purposive sampling. Kemudian saat pengambilan data, penelitian ini dilakukan secara survei online melalui Google Form, disebar melalui media sosial seperti WhatsApp di grup-grup orang tua murid, kemudian Twitter juga, Line, dan Instagram. Kemudian karena rentang usia partisipan saya adalah anak dan remaja 12-18 tahun, sehingga nanti pada Google Form itu partisipan juga perlu melampirkan inform consent yang sudah ditandatangani oleh orang tua dan wali. Kemudian untuk partisipan penelitian ini adalah remaja dengan usia 12-18 tahun, jenis kelaminnya tidak dibedakan, jadi laki-laki dan perempuan. Kemudian berat badan partisipan berada di dalam kategori body mass index, overweight atau obesitas. Kemudian partisipan ini harus masih tinggal bersama orang tua, jadi masih dalam satu rumah dengan orang tua, dan tidak sedang menjalani terapi nutrisi apapun terkait penurunan berat badan. Kemudian untuk total partisipan yang didapatkan adalah sejumlah 60 orang dengan partisipan paling banyak jumlah berjenis kelamin perempuan. Kemudian rentang usia partisipan terbanyak itu berada di usia remaja, jadi 16-18 tahun, remaja tengah menuju akhir, sebanyak 51,6% dari total partisipan. Untuk BMI partisipan, mayoritas berada pada kategori yang obes, jadi sudah obesitas, sebanyak 38 orang atau sekitar 60% dari jumlah partisipan. Untuk instrumen penelitian, saya menggunakan kuesioner binge eating scale versi bahasa Indonesia, sudah diadaptasi oleh Ibu Kusbiantari tahun 2020, terdiri dari 16 item. Kemudian untuk mengukur negative self-evaluation, saya menggunakan skala self-criticism dari Tarmizi tahun 2019. Kemudian untuk parents restrictive feeding, saya menggunakan Kids Child Feeding Questionnaire bagian restriktif youth perspective yang sudah diadaptasi oleh Sternberg. Dan saya translate ke bahasa Indonesia untuk mengukur pola restrictive feeding dari orang tua dari perspektif anak. Kemudian untuk kategori partisipan, sebanyak 61% partisipan ternyata memiliki parents restrictive feeding yang tinggi. Jadi partisipan saya ini memang pembatasan makan dari orang tuanya ini tinggi. Kemudian tingkat negative self-evaluation yang dimiliki juga tergolong tinggi. Kemudian untuk binge eating yang dilakukan tergolong sedang. Untuk hasil uji hipotesisnya saya menggunakan Hayes process dan ditemukan bahwa memang negative self-evaluation berperan sebagai mediator. Jadi parents restrictive feeding akan berkorelasi dengan adolescent binge eating melalui munculnya negative self-evaluation pada remaja. Oke, jadi variabel negative self-evaluation pada penelitian ini berperan signifikan dalam memediasi hubungan antara parents restrictive feeding dengan adolescent binge eating, di mana remaja melakukan binge eating sebagai coping maladaptif untuk menghindari perasaan tidak nyaman yang dialami akibat negative self-evaluation. Kemudian dalam penelitian ini ditemukan juga memang level parents restrictive feeding dan negative self-evaluation-nya tergolong tinggi. Ini berkaitan dengan BMI partisipan yang memang kategorinya sudah di overweight dan obesitas, sehingga memang orang tua ini cenderung memiliki kekhawatiran pada berat badan anaknya, sehingga mereka akan menerapkan restrictive feeding yang lebih ketat. Untuk saran teoretisnya, memang penelitian saya ini kuantitatif, jadi mungkin untuk penelitian selanjutnya bisa dipertimbangkan untuk melakukan telaah dengan metode lain, misalnya kualitatif untuk menambah kekayaan data, maupun bisa juga mempertimbangkan untuk variabel-variabel lain yang mungkin bisa lebih baik menjelaskan hubungan antara restrictive feeding dengan adolescent binge eating. Kemudian untuk saran praktisnya, memang orang tua lebih disasarkan kepada orang tua dan di sekitar anak, di mana orang tua perlu mewaspadai bahwa mungkin maksud dari restrictive feeding yang diberikan itu pada awalnya adalah baik untuk menghindari tadi ada kemungkinan obesitas pada remaja. Akan tetapi mungkin orang tua perlu mengupayakan atau memperoleh informasi
yang lebih baik tentang pola pengendalian makan dan tidak semata-mata pembatasan gitu. Jadi mungkin bisa dikombin seperti misalnya pola makan yang lebih seimbang, misalnya 3 kali makan besar dengan isi piring seimbang, kemudian disisipkan 2 kali snack. Kemudian orang tua juga bisa untuk mengajarkan atau menerapkan mindful eating kepada anak, yaitu makan dengan minim distraksi, dengan kunyahan yang lebih perlahan dan menyadari proses makan. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, negative self-evaluation berperan dalam memediasi hubungan antara parents restrictive feeding dan adolescents binge eating. Munculnya negative self-evaluation ini disebabkan oleh adanya pola pemberian makan restriktif dari orang tua dan berpotensi untuk meningkatkan risiko munculnya perilaku binge eating sebagai bentuk coping maladaptif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Atira. Kita sama-sama sudah mendengar teman-teman hasil dari temuan Mbak Atira ya. Evaluasi diri yang negatif itu turut berperan ya, tindakan atau perilaku anak untuk makan berlebih ya. Ya dianggap bahwa persoalan yang dihadapi itu akan bisa mengatasi problema pribadinya, tetapi ya justru malah masuk ke dalam situasi yang baru ya, teman-teman sekalian. Oke, jadi tadi kita sudah mendengarkan hantaran dari Ibu Naomi ya, yang merupakan ringkasan dari kajian teoretisnya dari bab 2 misalnya. Nah, lalu kemudian Mbak Atira sudah memaparkan latar belakang dan bagaimana hasilnya. Ya, kita di sini bisa membedah lagi tema ini, ya tentu dari sudut pandang kita masing-masing ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengolahnya misalnya dari perspektif mekanisme penelitiannya, atau misalnya dari aspek ya aspek variabel misalnya, atau aspek pengolahan data boleh juga, atau dari aspek lain ya, dari hasil temuan bagaimana selanjutnya, atau bagaimana harus mengatasi masalah ini sebetulnya, praksis ini. Nah, atau ya dan macam-macam lagi ya. Jadi kita tidak dibatasi. Ya, angle kita tidak dibatasi teman-teman. Jadi silahkan dari bermacam-macam angle boleh mengajukan pertanyaan. Jadi jangan menganggap wah pertanyaan saya biasa saja, ya paling membosankan. Tidak, semua pertanyaan itu bagus. Ya, kita yang membuat pertanyaan itu bagus ya, teman-teman sekalian. Silakan kalau ada yang mau jadi provokator boleh juga ya, jadi bebas. Provokator akademis maksudnya ya, jadi bukan provokator Kamtibnas, nanti kita ditangkap Pak Polisi, ada sini 2 teman kita polisi kan, jadi kita nanti diamankan, bahaya. Oke lah, luar biasa, sudah ada 3 penanya, saya tidak perhatikan tadi siapa yang duluan ini di antara 3 penanya, tapi saya lihat dari tempat saya buat aja urutan dari kiri ke kanan gitu aja ya, biar adil ya. Yang pertama nanti Mbak Elisa, yang kedua Pak Haryadi, dan yang ketiga nanti Mbak Margareta. Silakan yang pertama Mbak Elisa, silakan. Baik, terima kasih Pak Raja, terima kasih Bu Naomi, Baik. terima kasih Mbak Atira untuk paparannya. Izin Bu Naomi, kami ada satu pertanyaan saja terkait dengan psikososial tadi Bu. Nah, bagaimana dengan sikap FOMO ya Bu ya, fear of missing out? Mungkin ketika kita melihat ada kuliner, baik rasa maupun tempat yang lagi viral gitu, apakah hal tersebut juga dimasukkan dalam kategori emotional eating atau ada faktor lain di luar psikososial, Ibu? Terima kasih, Bu Naomi. Ya, terima kasih Mbak Elisa, pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas ya. Yang kedua, ditampung dulu ya Mbak Atira ya dan Ibu Naomi ya, kita tampung dulu nanti bisa dijawab bersamaan. Barangkali jawabannya bisa nyangkut ke penanya yang lain ya. Pak Haryadi, silakan Pak Haryadi.
Ya, terima kasih Pak Raja, terima kasih juga Mbak Atira dan Bu Naomi. Saya bertanya tadi, penelitian dari Mbak Atira itu kan dimediasi oleh pembatasan makan oleh orang tua ya, Mbak Atira. Nah, kira-kira ini kan pada remaja. Pada menurut studi literatur yang Mbak Atira lakukan, pada kelompok usia yang dewasa, yang kita anggap dia udah mandiri ya, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku makan ini? Karena kan kalau remaja mungkin tadi dimediasi oleh pembatasan makan yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, pada kelompok dewasa yang dia sudah relatif mandiri, faktor apa yang berpengaruh gitu? Mungkin waktu studi literatur Mbak Atira menemukan hal tersebut. Itu yang pertama Pak Raja. Kemudian yang kedua, saya tertarik Tira tadi, saya berpikir begini Bu Naomi, saya bekerja di klinik dan di klinik saya itu salah satunya mengembangkan pemeriksaan yang diet ya, pengaturan diet yang dihubungkan dengan genetik. Nah, berdasarkan temuan dari penelitian Mbak Atira tadi itu saya secara implikasi praktisnya itu mungkin bisa sangat membantu bagi klinisi khususnya dokter-dokter ahli gizi atau praktisi gizi ternyata dalam mengintervensi pasien-pasien yang bermasalah dengan berat badan, intervensi dietnya itu harusnya bisa memperhatikan atau mengidentifikasi apakah ada faktor yang terkait dengan psikologis, misalnya tadi fokus coping emosionalnya itu dengan cara menghindari masalah utamanya ya gitu ya, sehingga mungkin selain berfokus pada terapi mengatur pola makan dari sisi kalorinya, kemudian dari pengaturan dietnya berdasarkan gen yang dikembangkan di klinik saya, juga perlu menggali dari sisi psikologisnya tadi. Mungkin itu saja Pak Raja, Bu Naomi, Mbak Atira, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryadi. 2 buah pertanyaan nanti akan dijawab ya. Baru yang ketiga, Mbak Margareta, silakan Mbak. Iya, selamat sore Pak Raja, Ibu Naomi, dan Mbak Atira. Sore. Saya pengen tanya terkait dengan ini Pak, prosedur penelitian. Tadi kan dijelaskan bahwa partisipannya itu anak remaja yang itu perlu inform konsennya diisi sama orang tua. Sedangkan saya melihat tadi penyebaran datanya itu kan soft copy ya, soft file, terus lewat social media, lewat platform chatting, WhatsApp. Nah, itu pengumpulan inform konsennya yang sudah ditandatanganinya itu kayak gimana ya Kak? Atau harus mereka print dulu terus harus di-upload lagi baru nanti setelah itu disetujui sama orang tua baru mereka dikasih link atau seperti apa? Karena ya kalau bisa pakai Google Form gitu kan menghemat juga ya karena saya juga seperti itu gitu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Mergi. Itu ya panggilannya ya. Kalau ada nama Margareta selalu saya panggil Mergi gitu ya. Keren gitu. Ya Baik, Margareta Pak. juga keren ya. Makasih ya, makasih pertanyaannya. Ya, ada 4 pertanyaan ya. 2 dari Pak Haryadi, 1 dari Mbak Margareta, dan 1 tadi dari Mbak Elisa. Silakan siapa yang duluan menjawab, apakah Ibu Naomi atau Mbak Atira? Saya beri waktu kepada presenter kita. Terima kasih. Silakan Atira dulu mungkin, nanti saya akan Oke, ya. ya. Oke, baik. Mungkin saya mau menjawab pertanyaan dari Pak Haryadi tadi ya, terkait dengan pada kelompok usia dewasa ya, pertanyaan yang pertama, dari studi literatur yang sudah sempat saya baca saat penyusunan tesis, faktor-faktor apa yang
juga bisa berpengaruh dalam munculnya perilaku binge eating kalau pada usia dewasa. Memang pada anak dan remaja, memang kalau untuk anak dan remaja itu faktor pola asuh dan faktor interaksi dengan orang tua itu memang masih sangat berpengaruh ya Pak, terutama ketika masih tinggal dengan orang tua. Tapi ketika di usia dewasa, di mana biasanya udah pada nggak tinggal dari rumah, mungkin merantau, dan pengaruh dari orang tua juga sudah tidak sebesar pada saat usia anak dan remaja. Dari literatur yang sudah saya baca, memang keterkaitannya ada beberapa faktor yang bisa berkaitan. Salah satunya kerentanan biologis itu tetap termasuk ya. Jadi memang faktor genetik tubuh yang besar, kemudian memang suka makan itu pasti selalu termasuk. Kemudian yang kedua self controlnya seperti apa. Jadi pada individu dengan self control yang mungkin sulit lebih rendah dibanding individu lainnya, dia juga akan kesulitan nih untuk mengontrol di usia dewasanya gitu ya, meskipun sudah tidak ada pengaruh dari lingkungan eksternalnya terkait bagaimana dia harus makan dan pola makannya itu bisa juga berpengaruh. Kemudian kebiasaan juga, pola habit. Jadi apabila dan ini bisa jadi berkaitan dengan penelitian saya gitu ya, ketika anak remaja ini kan akan berkembang menjadi orang dewasa. Ketika pola makan yang dimiliki sejak remaja sudah tidak baik, maka ketika di usia dewasanya, pola makan itu atau kebiasaan itu juga akan cenderung berulang seperti itu. Kemudian jadi kebiasaan ketika dia selalu mengatasi perasaan negatifnya dengan cara emotional eating, dengan cara overeating, ketika dewasa pun juga akan cenderung menggunakan cara-cara yang sama, seperti itu, Pak. Kemudian untuk yang poin kedua tadi, mungkin saya agak kurang nangkep bagian pertanyaannya di mana, tapi saya menangkapnya lebih seperti kemasukan ya Pak, untuk terkait implikasinya seperti apa. Dan saya mungkin setuju juga dengan Bapak jadinya. Kalau ketika di klinik, mungkin selama ini kita lebih memperhatikan terkait, porsi makannya harus segini, pola makannya harus di jam apa. Tapi kita tidak fokus kepada apakah orang ini cenderung menggunakan copingnya itu dengan makan. Karena ada memang tipe individu yang dia itu kalau lagi bete atau lagi kesel, pasti pengennya makan es krim kah atau makan apa gitu ya. Jadi saya juga setuju dengan masukan dari Bapak kalau memang ini mungkin bisa menjadi pertimbangan gitu ya dari aspek psikologisnya, bahwa ada individu, kita juga perlu penyesuaian dari secara psikologis individu itu tipenya seperti apa dalam makan, kemudian kebiasaan sehari-harinya seperti apa. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan dari Margareta terkait dengan prosedur penelitian. Jadi saya ini menggunakan Google Form, dan di Google Form itu sudah saya lampirkan. Jadi kita bisa masukin juga lembar inform consent-nya di dalam Google Form. Kemudian nanti memang saat pengumpulan partisipan, itu partisipan diminta untuk mengupload kembali gitu. Jadi diminta untuk mengupload kembali inform consent yang sudah ditandatangani, jadi yang sudah ditandatangani oleh orang tua. Kemudian di situ juga saya meminta untuk kontak orang tuanya. Jadi sebagai bentuk dari precaution gitu ya, apakah ini ditandatangani oleh anaknya sendiri atau memang benar-benar orang tuanya. Jadi saya bisa kontak ke orang tuanya sebelum saya putuskan apakah ini masuk ke dalam partisipan saya atau tidak, seperti itu. Dan dari saya untuk menjawab pertanyaan itu seperti itu. Adakah komentar Mbak Atira untuk penanya Ibu Elisa tadi? Oh iya. Ya, Untuk berkaitan dengan pertanyaan apa? Ya, misalnya keterkaitan dengan iklan kuliner yang viral, apakah ini juga bagian dari masalah binge eating disorder, misalnya kalau ada orang memiliki FOMO ya, atau perasaan kehilangan atas makanan tertentu. Mungkin komentarnya Mbak, gitu. Oke, mungkin kalau dari apa yang sudah saya baca juga dari literatur dan yang saya pahami terkait dengan FOMO sendiri ya, itu kan adalah ketakutan atau keinginan untuk mengikuti tren seperti itu ya Pak. Misalnya ada makanan ini kita mau cobain, ada makanan tertentu kita mau cobain. Tetapi menurut saya indikatornya adalah pada tadi ciri-ciri binge eating itu seperti apa gitu. Ketika memang
kita ini mau nyobain suatu makanan tertentu, tapi apakah ketika kita mencoba makanan itu kita makan dengan lebih cepat, kemudian apakah kita juga memenuhi ciri-ciri binge eating yang sudah dipaparkan itu mungkin tidak termasuk ke dalam apa yang disebut dengan emotional eating dan binge eating. Jadi memang kita mengacu pada indikator dari binge eating itu sendiri. Tetapi ketika misalnya kita ngikutin tren tapi ya setiap kali makan dengan porsi yang kita juga udah nggak bisa kontrol atau FOMO-nya jadi tidak terkontrol, mungkin itu bisa dikategorikan ke dalam emotional eating. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Atira. Kita dengarkan mungkin tambahan dari Ibu Naomi ya, Ibu. Ya, supaya puas ini penanya ini. Jadi semangat mereka hadir lagi di FDI Tapi berikutnya. saya senang dengan jawabannya Atira, bagus sekali. Memang betul, Pak. Tadi yang kita berkaitan dengan FOMO gitu ya. Memang zaman sekarang kan karena ada media sosial gitu ya, kita jadi ngelihat dari media sosial teman-teman kita sendiri mungkin gitu ya, remaja-remaja juga ngelihat seperti itu. Aduh, temennya nyobain kuliner A, kuliner B, kok kayaknya seru gitu ya. Apalagi kalau ngelihatnya apa mukbang ya, ya ada mukbang tuh makan yang berlebihan yang divideokan sampai bunyi mengunyahnya pun diperdengarkan gitu celap gitu ya. Seperti itu yang sampai menggugah orang pengen makan gitu kalau nonton mukbang gitu. Nah, kita kembali memang ke prinsip perkembangan personality ataupun self control dari tiap individu. Kita akan lihatnya ke situ. Jadi even sekalipun kita nonton atau melihat informasi-informasi mengenai kuliner terbaru tentang mukbang gitu ya, makanan besar yang kelihatannya very delicious gitu ya kayaknya makannya gitu ya. Nah, sekalipun kita lihat itu, tapi kalau semua kuncinya adalah dikontrol diri gitu ya, dia terlatih. Individu itu terlatih untuk mengontrol dirinya, untuk makan secukupnya, makan saat lapar, tapi juga secukupnya saja, tidak terlalu sampai kekenyangan. Seperti itu ya. Nah, kalau dia punya kontrol diri seperti itu, even ada informasi-informasi kuliner yang begitu menggugah selera gitu ya, biasanya dia tidak akan terjebak dengan gangguan makan. Seperti itu. Mbak siapa tadi Mbak Elisa ya kayaknya ya. Jadi FOMO ya, ketakutan ketinggalan zaman gitu ya. Wah, ini ada restoran bagus nih gitu. Nah, kalau dia memang hasratnya pengen pengen tahu aja gitu, hanya sekedar pengen tahu, bener nggak sih makanan di resto yang baru itu kayak gitu enaknya? Hanya sekedar pengen tahu, itu bukan masuk dalam gangguan gitu ya. Tapi tadi pola makannya, polanya itu yang tadi cepet-cepet, sembunyi-sembunyi, dan rasa bersalah akhirnya sangat menguasai dia. Itu baru kita sebut binge eating gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Atira dengan baik gitu ya, bagus sekali. Jadi kita harus mengacu pada kriteria diagnostiknya yang ada di buku diagnostik kita ya, DSM. Jadi tenang aja teman-teman yang memang pengen nyobain makanan anu gitu ya, boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi yang penting kontrol diri gitu ya. Seperti itu. Gitu Pak. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pola makannya orang dewasa ya. Tadi Mbak Tira juga menjelaskan itu kepada Pak Haryadi, pada Bapak Ibu semua, memang kuncinya kembali memang self control. Dan karena penelitiannya Mbak Atira ini kan adalah pada masa remaja. Jadi kita belajar apa sih dari penelitiannya Mbak Atira? Kalau masa remajanya aja sudah terjadi restrictive feeding yang tidak tepat gitu ya. Jadi pola asuh orang tua yang ngatur cara makan yang salah gitu. Kemudian memunculkan negative self evaluation pada si anak. Jadi anak itu selalu merasa bersalah, anak itu selalu merasa dirinya memang lemah, nggak bisa kontrol diri gitu. Itu kan akan menimbulkan binge eating. Nah, jadi hasil penelitian yang Mbak Tira ini mengajak kita belajar bahwa oke, kalau gitu pola asuh orang tua saat mengatur anaknya untuk makan, artinya
diupayakanlah supaya tidak restrictive feeding tadi gitu ya, yang ini salah, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Karena semakin itu dilarang-larang, ya, terus disalah-salahkan anak remaja, maka dia akan merasa tadi ya, aku ini emang anak bersalah gitu. Aku ini emang nggak bisa apa-apa gitu, ya kan. Dia akan menilai dirinya terus buruk. Nah, saat dia menilai dirinya terus buruk inilah, maka dia akan melarikan diri pada ya udahlah sekalian aja aku buruk, makanya makan berlebih. Ini kan pola yang terjadi dari hasil penelitiannya Mbak Atira. Sehingga yang kita pelajari adalah sekarang maka sebagai parents gitu ya, atau sebagai mungkin konselor untuk makanan anak gitu ya, kita mengajak para parents supaya boleh mengatur cara makan anak, tapi caranya gimana sih sebenarnya gitu ya. Yang harapannya adalah tidak sampai menimbulkan anak punya negative self evaluation. Kan seringkali anak orang tua tuh kalau udah jengkel mungkin ya ngatur anak makan, "Oh anaknya tapi makan lagi," akhirnya kan orang tua mungkin dengan kejengkelannya jadi mungkin tadi ya, dengan negatif gitu ya, terus dengan, memberikan kritikan gitu ya, mengawasi seperti anaknya, bersalah 100% gitu ya, kayaknya semua mata menghadap ke dia gitu kan, anak itu akan terus, tumbuh rasa, saya salah gitu ya, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak pinter, saya nggak bisa kontrol diri. Nah, dia semakin buruk pemikiran-pemikiran yang ada pada si anak itu, makanya membuat dia, ya udah, toh aku nggak bisa, ya udah larinya makan lagi gitu ya, daripada akan berbeda kalau anak di-encourage untuk, "Kamu bisa Nak," gitu. Nah ya, diberikan hal-hal positif gitu ya. Kalau anak diberikan hal-hal yang positif bahwa kamu bisa nak, kamu ayo kita makannya sedikit-sedikit, dikasih jadwal seperti itu, terus dilakukan dengan suasana yang nyaman dan menyenangkan gitu ya oleh orang tuanya, sehingga anaknya terpola, punya pola makan yang baik dengan sukacita, ya. Nah saat itu pastinya negatif self evaluation tidak terbentuk kan, karena anak itu menjadi lebih lebih punya keyakinan diri bahwa aku mampu mengontrol diriku sendiri, mengontrol pola makanku gitu. Maka diharapkan dengan begitu tidak terjadilah binge eating tadi. Kayak gitu. Jadi memang semua kembalinya parents gitu ya. Jadi turut berperan kemudian menghasilkan anak yang punya evaluasi diri yang seperti apa. Maka kembali kalau kalau Pak Haryadi tadi bilang, wah kalau gitu dokter-dokter di klinik itu perlu belajar juga gitu ya, bahwa saat memberikan konsultasi diet itu tidak hanya sekedar jadwal makan atau pola makan gitu ya, atau jumlah kalori, tapi how to gitu ya, bagaimana menyampaikan itu kepada si anak remaja ini gitu ya. Kalau anak remaja ini disampaikannya dengan cara-cara yang menyenangkan, yang target-target kecil tapi membuat dia, bangga bahwa aku bisa kontrol diri gitu ya. Maka itu akan membantu dia untuk bisa menjaga pola makannya dengan lebih baik, gitu. Oke ya. Terus tadi, tentang pertanyaannya Mbak, Margaret itu juga bagus sekali dan sudah dijawab oleh Mbak Atira gitu ya. Memang betul, saya sebagai pembimbing juga melihat bagaimana usaha Mbak Atira untuk menjaga tetap karena, partisipan penelitian ini adalah partisipan, remaja di mana masih usia di bawah, pengawasan orang tua gitu ya. Jadi, Mbak Atira sudah melakukan usaha-usaha supaya informed consent itu benar-benar memang disetujuinya oleh parents-nya, gitu. Dari saya segitu aja Bapak Ibu tambahannya, moga-moga semakin melengkapi. Terima kasih Pak Baik, Raja. terima kasih Ibu Naomi yang telah mencerahkan ya atas pertanyaan ketiga teman kita tadi. Ya, kalau ada teman yang ingin bertanya sebetulnya bisa juga disampaikan ya lewat chat ya. Dan juga tidak lupa mengisi atau pesan sponsor yang ada di sini, mohon daftar mengisi link. Itu seperti pesan sponsor itu ya. Iya. Oke, ya sementara yang lain mungkin sedang menyusun rencana penelitian atau rencana pertanyaannya ya, barangkali menarik itu ya, barangkali diselingi dulu satu pertanyaan sederhana mungkin Mbak Atira.
kalau boleh dijelaskan sedikit kenapa tertarik membuat penelitian ini. Ini juga kan menarik bagi kita pendengar ini kan. Jadi siapa tahu ya kita-kita yang ada di sini nanti bisa terinspirasi dari situ, dari mana tema yang akan kita buat ya, apa tema yang akan kita bahas kelak. Itu dari moderator ini bukan ujian ini ya, ini anggap saja ini santai-santai, itu omong santai di sore hari. Nah, ini baru pertanyaan serius barangkali nanti dari dua serikandi kita, Mbak Leo dan Mbak Silvi ya. Yang pertama Mbak Leo, silakan Mbak. Iya, selamat sore Pak Raja, Bu Selamat Naomi, sore. dan juga Kak Atira. Terima kasih. Saya mau bertanya, angkatan kami kan sekarang sedang menunggu kaji etik, lalu akan sebentar lagi mengambil data dan mengolah data. Yang saya mau belajar dari Kak Atira adalah, tadi kan Kak Atira partisipannya 60 orang. Ini metode kuantitatif. Pertanyaan saya adalah, apakah dengan jumlah partisipan 60 orang cukup untuk mewakili penelitian kita, karena biasanya kan penelitian kuantitatif minimal 385 partisipan gitu ya. Jadi saya penasaran juga sih, apakah boleh di bawah angka minimal itu dan dapat mewakili hasil hasil penelitian kita itu dapat mewakilinya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, pertanyaannya ini, apakah eating binge ini hanya terjadi pada remaja yang nafsu makannya sedang besar gitu ya, dari usia yang tadi Kak Atira katakan 13 sampai 18 tahun di masa pertumbuhannya. Ataukah juga dapat terjadi pada orang dewasa gitu ya. Kebetulan anak saya yang sulung yang besar sekarang kan umur 15 gitu. Enggak obesitas sih, tapi nafsu makannya besar iya gitu ya. Itu mau makan, ini makan porsinya wah nasi bisa segunung gitu kan. Jadi saya pikir nanti akan kebawa nggak ya kalau dia udah melewati masa pertumbuhan itu, ataukah ya nanti udah ya nggak apa-apa gitu karena memang masa pertumbuhannya udah lewat gitu. Itu aja 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih Ibu, Bapak, dan Kak Atira. Baik, terima kasih Mbak Leo. Berikutnya kepada Mbak Sylvia, silakan Mbak. Ya, terima kasih Pak Raja. Selamat sore untuk Pak Raja dan Bu Naomi dan Kak Atira. Saya mau bertanya seputar masih yang tadi temanya yang binge eating itu. Kalau binge eating sendiri itu sebetulnya apakah ada relasinya dengan figur tertentu? Karena kan kalau dari konteksnya ini kan karena binge eating itu kemudian jadinya yang overweight gitu ya. Nah, bagaimana kalau figurnya itu sebetulnya nggak bisa menambah berat badan, jadi tetap kurus begitu. Nah, apakah itu masih juga dikorelasikan dengan binge eating? Soalnya kadang-kadang kan saya punya teman juga yang nggak bisa gemuk gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari fenomenanya bahwa binge eating itu makan dengan cepat, habis itu ada rasa malu dan sebagainya kan harusnya itu lebih ke coping mekanisme daripada yang tadi yang seperti kayak nafsu makan gitu ya. Nah, apakah ini ada nanti korelasinya? Apa kalau nanti figurnya kurus, larinya nanti ke bulimia seperti itu? Apakah bulimia nanti pasti melalui binge eating dulu? Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, ketiga-tiganya pertanyaan yang praktis ya. Jadi silakan Mbak Atira, boleh dimulai. Oke, baik. Saya mau jawab pertanyaan dari Pak Raja dulu ya, Pak. Oh iya, Kenapa terima kasih. kenapa saya tertarik sama topiknya gitu ya? Mungkin alasan yang pertama adalah memang saat periode saya mengerjakan tesis itu kita baru masih dalam kondisi pandemi ya. Dan saya lihat berita tuh juga kebetulan kok banyak kasus-kasus obesitas nih kok dari berita di internet itu ternyata memang fenomena obesitas ini tuh lagi tinggi dan mungkin ada sedikit alasan personal karena saya juga merasa sendiri gitu sebagai individu yang sedang dalam pandemi karantina kok dengan aktivitas yang sedikit tuh nggak tahu mau ngapain nih jadinya larinya misalnya ke makan. Kemudian mungkin yang akhirnya menjadi alasan saya topik ini itu menarik untuk diteliti adalah ada beberapa kenalan dari orang tua, kemudian kenalan teman-teman sepupu saya itu yang bercerita gitu Pak terkait dengan fenomena ini. Jadi
berat badannya berlebih, kemudian orang tuanya, "Aku disuruh diet nih, Kak, sama orang tuaku, tapi, aku jadinya nyari-nyari makan sendiri, snack-snack sendiri," gitu. Nah, jadi saya, akhirnya, mengajukan kepada Bu Naomi, "Bu, saya menemukan fenomena ini, saya tertarik untuk, meneliti lebih lanjut apakah memang ada keterkaitan gitu antara pembatasan pola makan, dengan perilaku kok anak ini semakin dilarang justru semakin akan makan," gitu, Pak. Jadi saya, tertarik untuk meneliti lebih lanjut, di situ dan apa ya kira-kira yang memediasi itu dan makanya saya mencoba untuk melihat apakah memang berkaitan dengan konsep diri, apakah berkaitan dengan mungkin penilaian, dirinya seperti itu. Untuk kemudian pertanyaan dari, Mbak Luciana ya, apakah partisipan 60 orang ini cukup untuk, mewakili penelitian? Nah, penelitian saya ini, partisipannya termasuk ke dalam, partisipan yang, memiliki kondisi khusus gitu ya, dengan berat badan yang overweight, kemudian tentang usia yang khusus, kemudian, eee mendapatkan perlakuan khusus dari orang tuanya gitu, ada pola pola asuh khusus gitu ya, pemberian makannya. Sehingga memang, populasi partisipan ini, cukup sulit lah untuk mendapatkan, populasi yang, memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Sehingga, populasi yang masuk dalam kategori khusus ini memang, eee 60 orang menurut saya sudah cukup gitu untuk, mewakili gambaran dari partisipannya. Karena memang pada dasarnya ini adalah kelompok yang, sedikit gitulah orangnya gitu ya istilahnya. Kemudian, apakah binge eating ini hanya terjadi di anak remaja gitu atau bisa juga terjadi kepada orang dewasa? Tentunya, gangguan ini atau kondisi binge eating ini tidak hanya terjadi di anak dan remaja, tetapi juga bisa terjadi di orang dewasa gitu. Jadi, kalau misalnya memang tadi kekhawatiran yang Mbak Luciana terkait, anak kalau sekarang nih, mumpung di masa perkembangan dia, eee, nafsu makannya besar gitu. Apakah kalau orang dewasa udah pasti jadi binge eating? Itu belum tentu gitu. Jadi memang ada faktor-faktor salah satu faktor, resikonya memang ada genetik dan pola makannya, tetapi, mungkin yang bisa menjadi saran adalah, bagaimana nih orang tua, di saat ini, di periode perkembangan ini, untuk bisa mengajarkan, coping mechanism yang baik kepada anak gitu. Jadi dia tidak melarikan diri dengan cara makan berlebihan, jadi dia tidak mengatasi perasaan tidak nyaman itu dengan makan berlebihan, kayak gitu. Tapi apakah bisa terjadi di orang dewasa? Bisa, bisa terjadi di orang dewasa gitu, dengan faktor-faktor risikonya, sendiri di orang dewasa. Tadi yang sudah saya sebutkan misalnya self control, kemudian juga apa, faktor kebiasaan dan lain sebagainya. Kemudian, untuk pertanyaannya Mbak Sylvia, binge eating ini apakah ada relasinya dengan figur badan gitu ya? Apakah binge eating cuma terjadi di, orang-orang dengan, badan yang obes gitu ya, dengan badan yang obes ataukah orang yang kurus juga bisa binge eating gitu? Sebenarnya, tidak terbatas pada figur badannya seperti apa, karena kita kembali lagi ke indikator diagnosisnya tadi ya, kalau binge eating itu adalah episode makan gitu, episode makan yang berlebihan, kemudian ada rasa malu yang menyertai, makan lebih cepat, makan sembunyi-sembunyi. Nah memang, prevalensi orang binge eating di individu dengan obesitas itu lebih besar, tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang secara figur itu, secara fisik tidak terlihat seperti obesitas, dia bisa juga mengembangkan binge eating itu, kalau coping mechanism-nya memang maladaptif gitu. Karena kan makanan itu memberikan rasa nyaman gitu ya. Nah, resiko dari ketika, individu yang mungkin badannya, kurus, terus dia melakukan binge eating, eee, resikonya salah satunya ya bisa ada kenaikan berat badan gitu, terus dia jadi obes kalau tidak diatasi. Dan binge eating ini berbeda dengan, bulimia gitu. Jadi adalah sebuah gangguan yang berbeda gitu. Jadi walaupun ya orang dengan berat badan berlebih juga bisa mengalami bulimia juga, orang yang dengan, berat badan tidak berlebih juga bisa mengalami gangguan yang sama, seperti itu. Baik Pak Rajes, dari saya seperti itu. Mungkin Bu Naomi mau menambahkan Ibu? Terima kasih. Ya, silakan Bu Naomi. Ya, terima kasih. Iya Mbak Atira, bagus sekali sudah menjelaskan ya. Tapi benar, apa yang sudah
keluar serabut-serabut yang sampai seperti akar. Manusia akar itu di Indonesia cuma satu, ya. Di dunia ada, di tiap negara ada, tidak tiap negara tapi di dunia ada beberapa, tapi di Indonesia cuma satu. Ya udah, yang diteliti satu orang itu, gitu. Ya, artinya penelitian yang semakin abnormal boleh semakin sedikit jumlah partisipannya. Kita secara kualitatif meneliti subjek tersebut. Nah, untuk Mbak Atira ini kan penelitiannya tentang binge eating ya. Dan kita tahu juga gitu bahwa orang-orang yang porsi makan besar dengan cara makan yang salah seperti tadi udah digambarkan, itu memang juga mengarah kepada gangguan. Ya, tidak banyak orang berperilaku makan seperti itu. Mungkin kayak tadi yang makin di awal kita bahas, orang ngelihat iklan makanan terus tergiur gitu ya, terus nyobain makan gitu, atau anak, mohon maaf tadi Bu Silvi juga cerita ya, atau Bu Liusiana ya cerita anaknya di masa usia remaja, nafsu makannya kok besar, makannya sampai segunung gitu ya. Nah, kalau dilakukannya secara wajar dan normal ya makan gitu ya, itu bukan binge eating. Tapi binge eating adalah yang tadi kita sudah bahas di awal, bahwa dia akan makan dengan porsi besar, cepat-cepat, sembunyi-sembunyi, sambil ketakutan dengan rasa bersalah. Ini cirinya binge eating. Gitu. Jadi, kondisi partisipan yang mengalami hal ini itu tidak banyak. Maka mengikuti syarat ketentuan penelitian, sampel penelitian gitu ya, dengan 60 partisipan yang dia dapatkan oleh Mbak Atira itu sudah bisa menjawab hipotesa penelitian. Seperti itu. Ya. Nah, memang jadi kembali ke tadi juga pertanyaannya Mbak Liu ya, kayaknya yang tentang anaknya makannya banyak ya, gitu. Anaknya makannya segunung gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau memang usia remaja, anak usia remaja itu memang butuh asupan nutrisi yang begitu banyak untuk pertumbuhan dia. Makan banyak tapi biasanya anak remaja olahraga juga banyak gitu ya. Makan banyak, olahraga banyak ya memang pertumbuhannya. Gitu. Tapi kalau dilakukan secara wajar itu tidak masuk binge eating. Ya, tadi yang tolong diingat bahwa karakteristik perilaku makannya yang tidak seperti orang pada umumnya, ya itu baru kita sebut binge eating. Nah, terus kembalinya ke pola keluarga nih, gitu ya. Bagaimana seorang ibu atau ayah gitu menyikapi anaknya yang pola makannya segunung nasinya, gitu kan? Nah, kalau misalnya pola makannya segunung nasinya gitu ya, anaknya tadi makannya banyak banget sih gitu, terus dikomentari sama orang tuanya, dikurangin dong gitu ya. Tapi kalau kita juga cukup fair melihat bahwa ya anaknya tapi aktivitasnya juga banyak gitu ya, yang tadi mungkin dia ikut olahraga, ikut segala macam gitu ya. Dan pertumbuhan fisiknya pun ya memang sesuai dengan perkembangan usianya, naik tambah tinggi gitu ya, menjadi otot gitu makanannya, ya itu kan normal gitu ya. Malah yang terbaik adalah orang tua memberikan peranan, yaitu memberikan evaluasi yang positif pada anaknya. Jadi, oke nak, kamu makannya banyak, tapi mama lihat juga kamu olahraganya banyak, bagus banget, kamu badannya jadi makin sehat. Nah, itu kan penilaian yang positif gitu kan, sehingga anak tidak terjebak pada rasa rendah diri gitu ya, atau low self esteem itu. Kayak gitu. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu ya. Jadi apakah binge eating ini kalau dari remaja sudah terjadi bisa terjadi juga nggak ke dewasa? Jawabannya bisa ya. Tadi sudah dijawab tentang kontrol diri segala macam itu gitu ya. Di usia dewasa juga bisa. Malah sebenarnya ada dewasa-dewasa yang maksudnya perilaku binge eating-nya malah munculnya di dewasa. Itu juga ada. Jadi waktu remajanya memang dia pola makannya tidak teratur. Dari kecilnya, dari remajanya memang sudah seperti itu gitu ya. Bentuk badannya juga cukup besar gitu, pola makannya juga sesuka dia pengen makan dia makan, akhirnya dia besar badannya, itu muncul di remaja gitu ya. Tapi belum menunjukkan perilaku yang tadi makan cepat-cepat sembunyi-sembunyi, itu belum. Nah, terus begitu masuk di dewasa,
ya, biasanya di dewasa awal juga, di fase secara teoritis maupun secara aplikatif gitu ya. Usia dewasa awal ini kan usia orang ini mulai mencari lawan jenis untuk berpasangan gitu ya, berpasangan itu mulai ada ketertarikan seperti itu dan ada hasrat mungkin untuk menikah seperti itu. Itu kan di dewasa awal. Sehingga kondisi-kondisi fisik yang mungkin tadi tidak seperti dewasa awal lainnya gitu ya, dengan dia besar, kemudian banyak mungkin tekanan dari lingkungan gitu ya, karena dia kok sulit mendapatkan pasangan, semakin membentuk negatif self evaluation pada diri seseorang dewasa awal itu, sehingga bisa terjadi binge eatingnya munculnya di saat dewasa. Tapi tadi habit makannya sudah dari kecil, gitu ya. Kayak gitu, Ibu Bapak. Terus terakhir ada yang apakah nanti berelasi dengan binge eating berelasi dengan figur tertentu, misalkan kalau pola makannya besar seperti jadi obesitas, apakah terus nanti larinya jadi bulimia gitu ya tadi ya? Apakah bulimia awalnya adalah binge eating gitu ya? Jadi apakah dengan dia makan besar, makan berlebihan, terus bisa nggak nanti dia bergerak menjadi bulimia, gitu ya. Mungkin Ibu Bapak kita juga perlu lihat dulu kriteria diagnostiknya dari bulimia itu apa, gitu ya. Bulimia adalah memang juga ada fase makannya betul, dan dia memuntahkan. Nah itu bedanya, gitu ya. Jadi kalau binge eating tidak memuntahkan, yang ada tenggelam dengan rasa salah dan ketakutan gitu ya. Tapi kalau bulimia ada perilaku memuntahkan makanan yang sudah dia asup. Jadi apakah perkembangannya bisa jadi bulimia itu awalnya orang yang mengalami binge eating, kita bisa telusuri literatur ya, bahwa memang ada beberapa yang seperti itu. Jadi awalnya makan berlebihan, terus tertekan secara emosional, kenapa tampilannya seperti ini gitu ya, akhirnya dia melakukan coping baru. Coping barunya adalah membuat dirinya muntah gitu ya, sehingga berkembang menjadi bulimia. Ada yang seperti itu, tapi tidak semua ya, artinya tidak selalu prosesnya begitu gitu ya, tidak selalu prosesnya bulimia itu hasil dari binge eating, tidak selalu gitu. Tapi bisa seperti itu. Gitu kira-kira gambarannya. Ya. Jadi memang ini yang kita bicarakan orang-orang yang coping strateginya itu salah gitu ya. Coping strateginya salah ya. Kalau memang pengen hidup sehat dengan fisik yang proporsional gitu kan, semestinya kita belajar bahwa oh ya kalau gitu porsi makan yang dikurangi ya, jam makannya. Mungkin kita belajar apa sih tepat waktu makannya ya kan, jumlahnya tepat, terus jenisnya tepat ya. Kan ada kriterianya sebenarnya supaya makanan kita tuh baik, nutrisinya cukup dan proporsional sesuai tubuh kita gitu ya. Sebenarnya ada kriteria yang harus dibicarakan lagi mungkin ke dokter gizi gitu ya. Seperti itu. Tapi kita sendiri sebagai ilmuwan psikologi, praktisi psikologi, orang yang berminat dengan perkembangan manusia, kita juga perlu belajar untuk memanage pola makan kita dengan baik gitu ya, dan menularkannya kepada orang. Dari saya sekian Pak Raja, dan moga-moga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih Bu Naomi dan Mbak Atira yang telah mencerahkan kita bahwa makanan ini juga, perilaku makan ya berkorelasi juga dengan masalah psikologi ya. Jadi ya apalagi dalam psikologi klinis seperti itu. Jadi saya bisa simpulkanlah mungkin perilaku coping yang salah ini ya, binge eating disorder ini seperti menikmati tapi berbuah pada penyesalan gitu ya. Nikmat tapi menyesal. Nah itu lucu ya, nikmat tapi menyesal gitu. Harusnya nikmat kan berakhir dengan kepuasan lah gitu ya, lega gitu. Ini tapi menyesal, coba. Tapi dijalankan terus. Ya, jadi itulah kurang lebih ciri-ciri atau mungkin yang bisa kita gambarkan ya Bapak Ibu. Tidak terasa Bapak Ibu, jam berjalan terus ya. Saya yakin masih banyak teman-teman mau bertanya. Bisa nanti ditanyakan lewat chat atau ketemu langsung ya, sambil kopi darat, tidak apa-apa ya.
Tapi sesudah buka puasa ya, jangan sebelumnya. Bapak Ibu, akhirnya tadi penjelasan dari Mbak Atira dan Ibu Naomi atas pertanyaan-pertanyaan kita. Kita akhiri juga pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda, khususnya kepada dua narasumber kita. Kita beri aplaus yang meriah ya untuk mereka, Bu Naomi dan Mbak Atira, luar biasa. Yang penting kita nanti makan biasa-biasa aja ya, tidak sampai pada binge eating disorder ya. Oke, sebagai apresiasi kita dari FDI, kita mau menyerahkan sertifikat ya kepada kedua narasumber kita. Yang pertama kami berikan kepada Ibu Dr. Naomi Sutikno, MPD Psikolog yang telah bersedia menjadi narasumber pada sore hari ini. Ibu Naomi, mohon diterima sertifikat ini. Terima kasih Pak Raja dan tim dari FDI. Sertifikatnya saya terima. Baik, terima kasih Ibu. Nanti akan dikirimkan lagi langsung yang asli kepada Ibu. Yang kedua, kita berikan sertifikat kepada narasumber kita yang kedua, Mbak Atira Azharah Yasar MC, sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Mohon diterima Mbak Atira. Terima kasih Pak Raja dan tim FDI, sertifikatnya saya terima. Baik, terima kasih. Dengan demikian, berakhirlah FDI kita sore hari ini, edisi 20 Maret. Sebelum kita kembali ke tempat masing-masing, kita berfoto dulu ya. Foto dokumentasi, silakan Miss Hartina. Baik, ada 2 slide. Saya mulai dari slide pertama, senyum manis, 1, 2, 3. Ya, jangan dimatikan dulu ya kameranya supaya nggak geser-geser. Halaman kedua, 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Hartina atas foto dokumentasinya. Dengan demikian, berakhirlah FDI kita pada edisi hari ini. Terima kasih untuk kita semua dan salam sehat untuk kita. Ciao. Terima kasih Pak. Selamat sore semua Bapak Ibu. Terima kasih Pak Raja. Selamat sore. Izin live. Sama.